Selamat datang channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham CDA. Hal ini A ke-11 kali, tapi nggak A ya teman-temannya, bedain. Karena A-nya ini kebuka. A kebuka tapi posisi masih A ya teman-temannya, nggak nama tuh A 11 kali. Nah, kalau kita lihat untuk volume transaksi untuk hari ini lumayan cukup gede teman-teman, tinggi banget. Sampai 3 juta lot ini teman-teman, 3,4 juta lot. Nah, hal ini A kedua kali di FCA atau 11 kali kalau ditotalin teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat masih ditutup A ya, yaitu di 1830, naik 165 poin, itu 9,91%. Ya, jadi kalau kita lihat teman-temannya, untuk saham CDA masih A, tapi kebuka dia. Bank banyak sekali dimakan oleh retail. Kita lihat siapa sih yang buang. Kemarin yang paling banyak yang akumulasi adalah MG. Nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat pada saat open di 1830. Nah, mungkin di jam 9.55 ketika saya live kita open A ya teman-temannya, termasuk high dan juga low-nya. Nah, kalau kita sih nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada turun sama sekali. Nyata tetap dikunci A sampai penutupan. Meskipun nggak lock dia teman-teman posisinya, karena posisinya ini sudah berubah dia teman-teman. 1830 pindah ke sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kalau kita sih temboknya 487.000 lot. Dengan volume transaksi mencapai 3,4 juta lot. Pada saat sebelum penutupan masih 1 juta lot. Tahunnya ada buangan deras banget teman-teman. Dengan value transaksi mencapai 630 miliar. Jadi kalau kita lihat teman-temannya, untuk top value ternyata masuk nomor mana deh? CDIA. Apa nih 630? Ngapa nggak masuk di sini teman-temannya? Ini sudah update belum nih? Nah, kita lihat dulu. Harusnya sih masuk ke sini dia teman-teman untuk CDIA. Nggak masuk dia. Harus masuk di sini dia teman-teman. Untuk saham CDIA itu di nama tuh top value teman-teman. Kalau top volume ya nggak jauh dia teman-teman. 3 juta lot. Ya mungkin masuk juga sih di sini, tapi nggak masuk dia. Mungkin dari nama tuh FCA ya, jadi nggak kelihatan banget teman-teman. Tapi kalau kita lihat untuk volumenya ini lumayan besar teman-temannya, dan juga untuk value-nya itu. Nah, mungkin ya akan terjadi panik biasanya. Tapi perlu flashback seperti koin. Koin waktu lalu gitu juga ya, habis itu naik lagi deh teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu teman-teman untuk ke bawahnya. Nah, kalau kita sih ada LG yang beli juga teman-teman, lumayan juga sih LG. Ada HP juga buang ya. Kalau kita sih lumayan juga CP, XL, MG, banyak sekali yang buang ini teman-teman, kelihatan banget MG semua ini barangnya buangan. Nah, kalau kita lihat, oke, mari kita lihat dulu. Nah, pada saat di sesi pertama ya kita lihat sih aman-aman aja nih teman-teman, sampai terus ya. Nah, tapi pada saat penutupan langsung buangan deras banget teman-teman, dari 1,3 juta lot sampai kalau kita lihat sih teman-teman 3 juta lot teman-teman pada saat penutupan. Lumayan besar juga ya teman-temannya kalau kita perhatikan itu. Ya, jadi kalau kita untuk price-nya ini dia teman-teman, tetap posisi A. Ya, kalau kita sih untuk nama tuh total frekuensi sudah 36.000. Total lot yang sudah call itu 3,4 juta lot, lumayan besar. Kalau kita lihat untuk time-nya ya, pertama sekali kalau kita lihat 583.000 lot di jam 10.50, yaitu di sesi kedua yaitu 218, di sesi ketiga 377.000 lot, di sesi keempat 186.000 lot, sudah kecil. Pada saat penutupan 1,5 juta lot teman-teman, buangan lumayan besar itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk buck poolnya teman-temannya ya. Dari awal XL dapat terus teman-teman barangnya. Ada MG juga dapat ini teman-teman. Kalau kita perhatikan MG juga ada nembok ini teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan MG nembok. Habis itu pada sesi kelima, pada saat penutupan MG langsung buang bang ke bawah teman-teman. Wow, 128 miliar. Ada JP juga sudah mulai guyul buang ini teman-temannya sejak di sesi pertama. Nah, dan kalau kita sih teman-temannya ada YP ada buang, tapi pada saat ini dia langsung beli dia teman-teman YP sama SQ juga itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Ini di tanggal 28 ya benar. Kalau kita sih yang akumulasi adalah XL, lumayan besar juga teman-temannya, XL akumulasi. Nggak tahu nih apakah XL bandel juga ada yang dapat atau yang lain. Nah, kalau kita sih XL dapat bang sebanyak 130 miliar, yaitu 711.000 lot. Besar teman-temannya, hampir 1 juta lot. Lalu ada YP
YP dapat barang juga sebanyak 62 miliar, yaitu 343.000 lot. Lalu SQ. Nah, ini SQ sebagai underweighter atau siapa? Nggak tahu ini teman-teman. Tapi lumayan besar juga ya. Dia dapatnya teman sebanyak 25 miliar, yaitu 140.000 lot. Ada DL, CC, AO, KK, GL, KI. Nah, yang jualan adalah MG. Ya, kelihatan banget. MG Kang Guyul teman-teman. Ada ZP juga yang jualan, ada YB, CP. Ya, kalau kita perhatikan sih MG, YB, CP memang dapat barang dari kemarin-kemarin kalau kita perhatikan. Ya, ternyata mereka jualan teman-teman. Oke, coba kita tarik data teman-teman. Dari tanggal berapa dari listing tuh? Tanggal 9 ya. Sampai saat ini dia. Ya, jadi kalau kita sih XL paling banyak pegang barang teman-teman. Lalu YP, YB juga, lalu SQ. CP masih punya banyak barang juga. Lalu ada AO. Nah, yang sudah buangan ya lumayan sih. CZP, XC, MG. Seperti si MG ini sudah mulai distribusi juga barang dari IPO juga nih teman-teman. Kelihatan ini. Ya, jadi ya kalau kita lihat sih, kalau kita ambil data sejak dia masuk dapat barang tuh, ambil aja di tanggal 16 sampai saat ini dia. Ya, kalau kita sih MG sudah ini juga buang juga. Nah, coba kita lihat ambil di tanggal 18 ZP MG ya. Di tanggal berapa dia kemarin dapat? Di tanggal 21 nggak salah ya. Nah, ZP kuat juga buangan. SL dapat lagi. Kalau di tanggal berapa lagi ya? Oke, coba kita ambil di tanggal dia masuk FCA itu di tanggal kemarin di tanggal 25. Tanggal 22 itu masih nama itu dibuka ya. Nah, kalau kita lihat 240.000 lot teman-teman. Si MG sudah buang juga. Ya, kalau saya lihat sih kemarin itu 700.000 lotan. Tapi kalau kita perhatikan sih si MG itu ya sudah mulai net sale lumayan teman-teman. Bank IPO juga sudah keluar ini sepertinya. Ya, jadi ya kalau kita sih nyata diguyul oleh MG, Mamang Guyul teman-teman. Kelihatan tadi ya, pada saat penutupan langsung di bawah, hantam ke bawah dia teman-teman pada saat penutupan. Nah, kalau kita lihat untuk bukan netnya, kita untuk grossnya ini dia. Lumayan juga teman-teman, 1,2 juta lot dia buangannya. Kalau kita perhatikan ada juga ya beli dia. Ya beli nggak seberapa teman-teman kalau kita perhatikan dibandingkan buangannya itu. SL lumayan juga tampungannya teman-temannya itu. Jadi ya kalau kita sih diakumulasi oleh retail ini. Retail lumayan dapat barang banyak teman-teman. Ya kalau misalkan retail namanya itu kompak, nggak tahu panikan ya oke lah. Kalau panikan ya bisa saja terjadi koleksi turun teman-teman untuk saham CDA untuk besok itu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya ini dia untuk saham untuk nama itu CDA itu value-nya itu sudah 876 miliar dengan volume transaksi mencapai 5,2 juta lot. Ingat 124 juta lot teman-teman. Underweighter belum buang sama sekali. Coba kita lihat untuk di pasar negonya. Kalau di pasar negonya ya masih gross untuk barang teman-temannya HP sama HP. Ada CD, ada MG juga teman-teman. Oke, coba kita untuk netnya. Nah, malahan kalau kita lihat teman-temannya, kalau saya lihat sih 2400 paling tinggi di pasar negonya. SQ juga masih cari barang teman-teman. Ya jadi ya kalau kita sih yang beli di pasar nego ya mungkin lumayan tinggi-tinggi. Tapi ya kalau misalkan kebuka seperti ini tadi ya lebih baik beli di pasar reguler dibandingkan nama tuh pasar nego beli di 2000-an. Ya kalau kita sih dapatnya setidaknya itu di 1830 itu. Nah, jadi kalau menurut teman-teman besok gimana untuk saham untuk CDA? Ya kalau terjadi panik ya bisa saja turun ALB. Kalau nggak panik ya bisa saja teman-teman. Bisa saja kuning, bisa saja zona hijau aja dia teman-teman. Ingat seperti waktu lalu kalau kita lihat teman-temannya dia juga seperti itu. Yang akumulasi adalah si MG. Nah kalau kita lihat teman-temannya ya dia jatuh dia. Habis jatuh ALB dia diangkat lagi hijau. Apakah akan seperti itu nanti ya teman-teman? Nanti kita lihat. Nah ini sudah dikasih barang ya CDA ya. Yang katanya saya susah banget dapat barangnya, saya nggak dapat barang terus dengan CLA. Ini sudah dikasih mau gimana kalian? Nah itu dia teman-teman. Ya kalau kita lihat sih untuk jumlah barang itu 124 juta lot, artinya sekitar sudah 3% apa? Artinya 5% lah coba. 124 juta lot. Kalau kita lihat untuk 5% nya, oke, anggap saja sekitar 5% barang itu sudah keluar untuk nama itu volume transaksinya. Belum semua barang itu keluar teman-teman, masih sedikit. Karena underweighter itu masih nahan, belum jualan sama sekali. Itu aja. Kecuali kalau underweighter buangan hari ini, ya mungkin baru akan terjadi nama itu agak panik.
Ya kalau memang guyulnya buangnya MG ya biasa teman-teman. Ya namanya mereka tuh taking profit sudah lumayan, karena mereka tuh dapat barang itu lumayan besar teman-teman dari kemarin itu. Nah ini semua tergantung sama market nanti ya, gimana nantinya itu. Nah kalau misalkan besok masih akan lanjut wow luar biasa banget teman-teman, harusnya sih bisa kalau nggak ada panik, kalau ada mau nembok lagi. Ya kalau kita sih untuk besok ada 2010 dan untuk AEB nya 1650. Nah apakah saya batal lagi akan joget teman-teman sama seperti koin untuk saham CDA ini, padahal dikit lagi mau finish. Malam seperti sih ya gitu teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Ya kalau menurut saya sih gak usah panik-panikan aja sih, slow aja teman-teman. Ya kita juga sudah dikasih cuan lumayan teman-teman. Ya kayaknya besok udah banyak pahlawan bursa berguguran, belum tentu juga berguguran sih pahlawan bursa. Ingat, nama itu kalau kita sih bisa saja ya untuk nama tuh saham CDA ini bisa akan lanjut. Namanya kalau misalkan teman-teman masih hold untuk jangka panjang ya mungkin bisa ke berapa nanti ya teman-teman. Dan juga kalau kita lihat untuk nama tuh CDA ini, nama tuh untuk market capnya sudah di 13 ya teman-teman ya, belum bisa nyusul BLPT. Kalau misalkan ke 2 ribuan mungkin akan nyusul BLPT besok itu. Nah jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham CDA? Ya intinya sih slow aja sih, gak usah panikan juga sih. Ya kalau turun juga masih tetap cuan teman-teman, nggak berkurang juga sih cuannya. Ya misalkan kalau turun di 1650 ya hilang sekitar 15 poin teman-teman itu. Bisa saja nanti pada sesi kedua sesi ketiganya diangkat naik dia. Malah nyesek juga kalau misalkan cepat-cepat jualan itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham CDA. Jadi kalau menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.